Gemini, kita langsung aja bacain 2025. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksa untuk sesuai. Dan cross watcher, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Gemini, kalian welcome untuk join, karena energi kita suka ketukar, jadi pesannya juga mungkin untuk kalian. Oke. Dan jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian yaitu Gemini, tapi juga nonton moon sign untuk melihat emosional kalian, dan juga rising atau ascendant sign kalian, yang mana kalau rising atau ascendant sign itu semuanya lebih ke realitas yang seperti apa secara fisik dan nyata pada kalian. Oke, kita lihat. Gue mulai dengan ini, the literary witches oracle card ya, oracle 4 kartu untuk 4 semester selama tahun 2025. Petunjuk apa yang Gemini perlu ketahui di tahun 2025? Hedgehog in reverse, chicken, teacup, bravery, under the deck, volcano. Wow. Alright. Jadi di 3 bulan pertama ya, hedgehog kebalik, ini landak nih, kebalik ya kan. Artinya kalau ini apa lurus ya, kalau gini nih ya. Ini kan ada kayak semacam penyakit, kalau deket saling nyakitin, kalau jauh kangen gini gitu ya. Nah. Ini kalau kebalik gini udah nggak ada lagi tuh ya kan, udah nggak ada lagi tuh sindrom yang namanya kalau deket nyakitin, kalau jauh ngangenin gitu ya. Di 3 bulan pertama, 3 bulan sampai 6 bulan ya, ada chicken di sini. Ada tugas ini bangunin, ada kesadaran baru yang kalian akan dapatkan. Kalian akan dapat pencerahan ya. Nah, di bulan Juli ke September ya, Agustus, Juli sampai September, teacup ini ada dialog, diskusi atau party, hangout, bersosialisasi lah. Ini lebih ke apa, istilahnya bercengkrama. Ada pembicaraan di akhir tahun. Bravery, keberanian. Ini masalah keberanian kalian. Dan in overall tahun 2025 ada yang blow up, ada yang pecah. Kita lihat aja ya dengan Lucky Tarot, 12 kartu untuk 12 bulan selama 2025. Apa yang Gemini perlu ketahui? Petunjuk untuk Gemini di tahun 2025, 12 kartu 12 bulan. Apa yang Gemini perlu ketahui? The Magician. Kartunya Gemini sendiri. The Star. The Empress. The Fool. Death. The Tower. The Hermit. The Lovers.
High Priestess, the Hangman, the Emperor di bulan November, the Devil akhir tahun, Under the Deck, the Sun. Di bulan Januari kalian adalah the Magician. Kalian siap memanifestasikan apapun, harapan kalian itu menjadi nyata. The Magician itu energinya Mercury. Dan Mercury ada di Pisces di bulan Januari. Wait. Enggak dong, Mercury ada di Capricorn. Ya, Mercury ada di Capricorn tanggal 8 dan masuk ke Aquarius tanggal 28. Yang mana artinya di rumahnya Capricorn untuk Gemini itu kalian dapat energi Gemini, the lovers. Kalian punya pilihan bagaimana kalian akan berbagi dalam kebersamaan. Ya kan? Dan karena kita bicara tentang the lovers, tentang Gemini, ya, Jupiter masih ada di Gemini, yang juga retrograde, ya kan? Nanti bulan Februari dia direct di Gemini. Ya, kalian akan memanifestasikan tentang bagaimana bersatu, ya, bagaimana dalam kebersamaan itu yang sesuai buat kalian. Nah, realitas yang kalian ingin manifestasikan dalam kebersamaan itu apa, gitu. Ya, dan di bulan Januari itu yang paling penting adalah energinya lunar nodes, ya, yang pindah ke aksesnya Pisces dan Virgo. Dampaknya apa sih buat Gemini? Ya kan, kalau selama ini selama 1,5 tahun terakhir ini, ya, ada di aksesnya Aries dan Libra. Yang mana fokus kalian adalah tentang lingkungan sekitar kalian, lingkungan terdekat kalian, komunitas kalian, ya. Itu selama ini fokusnya Gemini lebih ke status buat Gemini, ya. Ya, lebih tentang status, reputasi, karir, gitu kan, masa depan yang kayak gimana, gitu kan. Selama apa namanya North Nodes ada di Aries. Kenapa gue salah mulu? Gue kebalik-balik nih antara Aries dan Pisces. Buat sorry kebalik. Jadi karena gini, kenapa gue kebalik-balik? Karena lunar nodes itu dia bukannya maju tapi mundur. Jadi dari Aries dia mundur ke Pisces, gitu. Jadi maaf kalau gue salah, ya. Perputaran kartunya gitu loh, ya. Jadi dia kalau selama ini ada di masalah komunitas, bukan itu. Nah, sekarang adalah nanti dari tahun 2025 itu fokus kalian kepada ke status, gitu, maksudnya kebalik-balik. Maaf ya, semoga gue nggak tambah ruwet jelasinnya. Jadi lebih ke status, ke pekerjaan kalian, reputasi kalian, dan masa depan kalian tuh yang kalian ingin bangun tuh apa, gitu loh. Jadi dari kalian di Pisces, ya, di energi Pisces buat Gemini, kalian dapat the Hangman. Jadi akan ada pengorbanan di situ, ya, pengorbanan untuk kalian bisa melihat dari perspektif yang berbeda, ya. Dan akan ada ketergantungan juga, kodependensi, gitu. Oke.
karena kalian mungkin baru memulai sesuatu yang baru. Mungkin rumah baru, properti baru, keluarga baru, rumah tangga baru, ya. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Jadi kalau selama ini kalian mikirin tentang anak, ya, selama South Nodes-nya ada di Libra, kalian mikirin tentang kreativitas apa, tentang hobi kalian, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri, tentang anak-anak, ya. Itu udah seharusnya kalian tinggalkan. Ya. Baik. Dan di bulan Januari itu juga ada Mars yang balik ke Cancer. Prioritas kalian, nilai-nilai dan prinsip kalian yang bagaimana yang kalian akan manifestasikan, masih sesuai nggak dengan nilai-nilai yang kalian pegang selama ini? Jadi kalian akan lebih meninjau ulang gitu, mengobservasi lagi tentang nilai-nilai kalian di bulan Februari. Ouch, ouch, sakit cuy, ini tajam. Maaf ya Jen, mungkin itu juga termasuk bagian dari cerita kalian di tahun 2025, ya, tentang nilai-nilai yang selama ini kalian pegang, pedoman hidup kalian itu mungkin ada saatnya difilter lagi gitu. Apa benar harapan-harapan itu yang kalian inginkan gitu. Apa benar itu yang kalian ingin wujudkan? Karena ini energi Aquarius. Matahari ada di Aquarius di bulan Februari. Ya. Kalian akan lebih in tune atau kalian akan lebih peka, ya, dengan sisi intuisi kalian, intuitif kalian, ya. Kalian lebih mengobservasi lagi tentang perbedaan-perbedaan, tentang nilai-nilai yang berbeda, budaya, agama, latar belakang, whatever, bahkan filosofi. Di situ makanya ada pengorbanan buat Gemini untuk benar-benar bisa mendapatkan atau memanifestasikan apapun yang kalian inginkan. Dan di bulan Februari itu Jupiter direct, ya, Jupiter direct di Gemini. Dan Mars juga direct di Cancer. Jadi ya kalian akan menjadi the magician di awal itu, ya kan. Tidak ada lagi jarak. Tidak ada lagi perbedaan-perbedaan yang bikin spikes gitu kan, yang jadi saling menyakiti atau apa itulah, ya. Di bulan Maret kalian dapat The Empress. Kalian siap dengan mindset yang baru, kalian siap memulai. Dan ini energi Venus. Venus di bulan Maret itu retrograde. Kalian siap tapi energinya nggak siap. Retrograde di Aries. Kalian siap untuk mengambil sikap atau memberikan kontribusi pada sekitar kalian, tapi energinya tidak menunjang, ya, di bulan Maret, karena Venusnya lagi retrograde. Dan kalian diminta lagi untuk lebih bersabar dan berkorban.
Dan di bulan Maret itu juga ada lunar eclipse, yaitu gerhana bulan di Virgo. Yang mana ya kalian siap untuk pindah mungkin ya. Ada yang mau pindah rumah ya. Kalian siap untuk pindahan. Tapi ya mungkin emang ada yang benar-benar pindah. Tapi yang jelas kalian udah siap untuk melakukan perubahan di rumah tangga kalian, untuk masalah stabilitas emosional kalian ya. Dan di bulan Maret itu juga Lilith masuk ke Scorpio. Ya kalian akan agak pecah sih. Kalian akan melakukan hal-hal yang sifatnya di luar kebiasaan kalian. Mungkin kalian juga capek untuk berkorban terus, mencoba memahami dari sisi lain, untuk memahami atau mengerti orang lain. Kenapa gue terusnya suruh ngertiin gitu loh? Mereka kenapa nggak bisa ngertiin gue? Kurang lebih gitu. Kalian akan pecah, vulcano. Dengan energi Mars di Cancer ya, itu balik lagi ke sangat impulsif ya di bulan Maret itu. Plus juga ada solar eclipse. Kalian mungkin ya kalian nggak mau lagi merasa tertekan ya gitu. Namanya Lilith ya, Lilith itu adalah sisi emosional yang biasa kita abaikan dan bahkan kita surprise, kita tekan untuk mencoba mengerti gitu kan. Itu kalian nggak terima lagi gitu. Dan dengan energi solar eclipse di Aries atau gerhana matahari di Aries, energi gerhana matahari itu biasanya yang kena dampak adalah mereka-mereka yang punya kuasa atau punya power. Akan sangat, kalau kalian ngerasa punya power ya mungkin kalian sangat berdampak. Atau kalau kalian yang biasa disubmisifin gitu ya, yang di bawah tekanan, kalian akan berdampak untuk mendapatkan lebih pengakuan gitu. Dan Venus meninggalkan Aries karena dia retrograde kan, meninggalkan Aries. Jadi dia balik lagi ke Pisces. Wow, Maret buat kalian berasa banget ya. Oh iya, dan terakhir yang paling penting adalah Neptune masuk ke Aries, masuk ke Aries meninggalkan Pisces. Jadi di sini ada kayak kontradiksi atau konflik dalam diri kalian ya, antara kompromi atau enggak. Dan ya masuk ke bulan April kalian akan dapat kesadaran itu. Karena tanggal 30 Neptune masuk ke Aries ya. Kalau semuanya kita adalah sebab dan akibat itu sendiri. Gitu. Kita punya kuasa dan kendali atas nasib dan hidup kita sendiri. Gitu loh. Apa yang sedang kita hadapi, realitas yang kita sekarang hadapi adalah keputusan kita juga. Jadi kita adalah sebab dari apapun yang kita alami. Ya. Nah, sebagai The Emperor ya, yang ingin mewujudkan itu, sekarang pertanyaannya adalah, yang ingin mewujudkan mimpi atau harapan itu sendiri kan kita sendiri. Ya kan? Apa yang kita manifestasikan hingga kita mengalami apapun itu situasi kita saat ini. Itu tadi balik lagi ke sini. Ya kan, tentang apa sih, nilai-nilai apa sih yang ingin kita manifestasikan, itu udah sesuai bener-bener maunya kita atau harapan orang lain untuk kita menjadi gitu kan. Anyway, masuk ke April ya, the Fool, kalian akan memulai sesuatu yang baru ya. Ini energi Aries ya. Neptune di Aries, kalian punya mindset yang baru, kalian akan menentukan sikap ya, makanya awakening, mengambil lagi kontrol akan hidup kalian.
untuk stabilitas emosional yang kalian ingin mulai, itu kalian ready apa gitu, akan melakukan apa, sikap apa yang kalian akan ambil. Dan di bulan April itu Merkuri direct di Pisces, ya kan? Kalian akan ungkapkan deh tuh semua ketidakpuasan kalian, pengorbanan kalian mungkin ya. Dan Venus juga direct di Pisces juga, ya kan? Kalian akan melakukan hal-hal yang itu aja di bulan April. Kita lanjut ke bulan Mei. Bulan Mei kalian dapat Death. Sesuatu yang berakhir. Pluto retrograde. Di bulan Mei ada Pluto retrograde di Aquarius. Ya kan? Balik lagi kalian mencoba mencermati, ya kan? Mencermati, menyimak, mengobservasi, ya. Apa yang buat kalian senang, apa yang tidak kalian sukai, ya. Kenapa kalian menyenangi ini, kenapa kalian tidak senang itu, apa yang membuat kalian menjadi seperti ini, ya. Sebelum kalian benar-benar melakukan perubahan itu sendiri, karena bicara tentang death, ini transformasi ya, transformasi dan transisi, dan ini energi Scorpio. Lilith di Scorpio, ya kan? Kalian akan mengambil tindakan-tindakan yang memang udah radikal, bahasa gitu. Perubahan itu sendiri. Jadi kalian lebih peka, lebih mendengarkan intuisi kalian. Ya. Dan di bulan Mei itu nggak hanya Pluto yang retrograde, tapi ada Saturnus yang meninggalkan Pisces masuk ke Aries. Oh yeah, Saturnus itu energinya adalah disiplin, tanggung jawab. Kebahagiaan kita yang bertanggung jawab siapa? Masa iya pasangan kita? Ya diri kita lah. You are the emperor. Kalian adalah kaisar dalam hidup kalian sendiri. Kalian adalah bos dari hidup kalian sendiri. Ya kan? Dan kalian juga yang menentukan dengan siapa kalian ingin bergaul, ya kan? Berteman. Untuk bulan Juni kalian dapat The Tower. Jadi memang lebih tepatnya di bulan Juni sih, di seasonnya Gemini ini ya. Kalian lebih bold itu lebih tegas, firm, lebih tegas. Bulan Juni Mars di mana? Di Virgo. Ya. Kalian akan lebih tegas lagi tentang bagaimana kalian ingin diperlakukan di rumah, tentang kalian ingin tinggal di mana. Nah, kalian akan ambil sikap tentang di rumah itu harus bagaimana. Wow. Dan Jupiter meninggalkan Gemini High di bulan Juni, masuk ke Cancer. Jadi ya, kalian akan lebih sinkron dengan apa yang kalian ingin manifestasikan dengan diri kalian sendiri gitu. Kalian lebih awake, aware, ya. Sepenuhnya kalian sadari apa yang sebenarnya sesuai dan kalian inginkan sejatinya gitu. Nah, di bulan Juni
Wow, oke. Yang jelas kalian akan lebih sangat intuitif di saat seasonnya kalian sendiri ya, di bulan Juni. Dan di bulan Juli kalian dapat The Hermit. Wow. Hermit, energi Virgo. Di bulan Juli itu ya, Neptune retrograde dan juga Uranus meninggalkan Gemini. Uhui. Masuk ke meninggalkan Gemini. Uranus masuk ke Gemini, meninggalkan si Taurus. Buat Gemini, kalau kalian ingin memanifestasikan ya dalam relationship kalian, jadi kalian akan memanifestasikan bagaimana dalam hubungan kalian dalam berpartner, entah itu profesional atau personal, kalian akan memanifestasikan seperti apa yang layak buat kalian, nilai-nilai yang bagaimana yang emang gue layak gitu loh, yang kalian tuh ngerasa layak diperlakukan. Karena kalian yang menentukan realitas kalian sendiri kan, gitu loh. Dan bagaimana kalian ingin dihargai. Wow. Yap, Uranus masuk ke Gemini. Uranus itu tentang pemberontakan ya, rebel. Uranus itu juga tentang peraturan-peraturan atau nilai-nilai yang udah nggak lagi sesuai, dobrak aja gitu. Jadi termasuk citra diri atau realitas yang kalian sudah bentuk saat ini gitu. Itu kalau memang udah nggak sesuai, kalian akan ubah. Kalian akan mulai. Jadi di bulan Juli ini kalian introspeksi. Kalian introspeksi untuk memanifestasikan apa, realitas yang seperti apa, yang sekarang udah nggak sesuai, ada baiknya ditinggalkan kan, gitu. Dalam masalah partnership ya. Dan memang kalian dapat tikap di sini. Ada diskusi di sini tentang bagaimana sebaiknya ya kan. Relationship ini, partnership ini harus berjalan. Karena Uranus itu juga tentang keunikan diri kita sendiri. Ini bukan masalah benar atau salah secara norma atau hukum. Setiap individu punya kebenarannya masing-masing. Dan di bulan Agustus kalian dapat The Lovers. Ya, kalian akan diskusikan bagaimana dalam kebersamaan itu kita semua punya pilihan. Istilahnya di setiap rumah juga punya peraturannya yang berbeda. Setiap rumah punya peraturan berbeda. Ya kan? Kalian yang menentukan. Dan bagaimana apa yang kalian ingin tentukan dalam dalam kebersamaan, bagaimana kalian berbagi. Di bulan Juli itu ya Uranus meninggalkan si Taurus. Kalau selama ini Uranus itu cukup lama di Taurus ya. Jadi selama ini kalian mencoba untuk menelaah tentang hal-hal yang sifatnya kenapa sih gue gini gitu kan, nggak jelas banget gitu ya. Karena Taurus buat Gemini itu ada di rumah ke-12. Jadi segala sesuatu yang sifatnya nggak jelas, kegelapan atau karma atau alam bawah sadar ya. Kalian mungkin selama 5 tahun terakhir ini banyak hal kejadian yang buat kalian kok gini sih, kenapa sih gue dapetnya gini mulu gitu. Anyway,
Kalian udah dapat pencerahan itu kok di 6 bulan awal tahun 2025. Anyway, September High Priestess-nya energi Pisces. Di September itu banyak kejadian. Jadi ada gerhana bulan dan matahari, ya kan? Saturn yang balik ke Pisces dan Uranus yang retrograde. Anyway, mungkin untuk beberapa dari kalian ini tentang mungkin ada yang baru pindahan ya, entah yang ke luar negeri, ya kan? Ada yang cuma pindah rumah mungkin, ya lingkungan baru. Kalian coba lebih nyimak aja semua perbedaan-perbedaan yang ada, ya kan? Entah itu agama, latar belakang, budaya, whatever, hukum, ya. Dan kalian hanya mempelajari aja dalam diam, ya. Dan di situ juga kalian coba untuk meredam, mencoba melihat perspektif yang berbeda dengan perspektif yang berbeda, ya. Demi status. Entah kenapa gue ngomong demi status, tapi ya karena di energi Pisces buat kalian ya itu, secara ini energi Pisces kan, ada pengorbanan di situ. Nah, mencoba untuk menyesuaikan lebih tepatnya. Dan karena Saturnnya juga balik lagi ke Pisces, ya. Anyway, lanjut aja deh ke, oh iya, lunar eclipse atau gerhana bulan itu ada di Pisces juga. Ya. Jadi secara emosional mungkin akan sangat berdampak buat kalian Gem. Ya. Semua perbedaan-perbedaan ini, hati-hati vulkano. Dan solar eclipse di Virgo. Jadi perubahan-perubahan ini, ya, tentang jarak mungkin ya, buat kalian deh, apa namanya, aksis Pisces lunar nodes-nya itu ya, yang north nodes-nya di Pisces, south nodes-nya di Virgo. Jadi sangat mungkin Gemini ini bakalan pindah ya, di 2025 ini pindah menuju ke teritori yang baru gitu kan, teritori yang baru ya, untuk reputasi yang baru, status yang baru, masa depan yang baru gitu kan. Jadi memang yang lama-lama ini memang kalian diminta untuk tinggalkan. Nggak gampang, iya nggak gampang. Belum lagi siapa namanya, si Neptune sama si Saturn itu meninggalkan Pisces, masuk ke Aries. Nah, di akhir tahun ini semuanya balik lagi ke Pisces. Jadi kalian cuma dikasih icip doang tuh. Dia kemarin itu awal-awal tahun itu dia masuk ke Aries, kalian dikasih icip aja kayak gimana rasanya dengan energinya nanti gitu loh. Dan akhir tahun dia akan balik lagi ke Pisces tentang semua pengorbanan yang kalian harus lakukan gitu. Pengorbanan itu karena apa? Karena kita masih terikat dengan yang lama gitu, dengan mindset yang lama. Oke, tahunnya kenapa ya hidung gue pada gatel banget. Oke, nah lanjut ke Oktober, The Hangman. Oktober itu ada energinya Pluto direct dan Neptune yang meninggalkan Aries, masuk balik lagi ke Pisces. Masuk Oktober, nih energinya nih, bravery ya, bravery. Apakah kalian ingin berkorban? Mengorbankan diri kalian lagi untuk melihat apapun itu perbedaan, ya kan?
Karena sama-sama keberanian loh. Bersabar, mengorbankan diri itu juga keberanian. Tapi keberanian juga untuk tidak menerima. Mana yang lebih sesuai? Dan Pluto direct di Aquarius. Ya, di sini kalian diminta lagi mengolah lagi energi kalian, ya kan? New Moon di Libra. Wow, mungkin buat kalian ini juga meninggalkan apapun yang emang kalian punya semangat baru di bulan Oktober itu untuk memulai sesuatu yang completely baru. Ya. Juga dengan bagaimana mengekspresikan diri kalian, ada perubahan-perubahan baru, perubahan-perubahan transformasi yang besar-besaran ini sih. Oke, makanya ada volcano di sini. Lanjut langsung ke bulan November aja. Bulan yang November, kalian dapat The Emperor. Uranus balik lagi ke Taurus. Kalian mencoba dengan energi Taurus, Uranus yang balik lagi ke Taurus. Ya. Kalian mencoba menelaah apa sih yang toksik nih gitu loh. Dengan energi The Devil ya. Kalian masih ada ada keterikatan batin yang sulit untuk dijelaskan. Entah itu mungkin alam bawah sadar kalian yang sudah terbentuk sekian lamanya gitu kan, kalian nggak sadarin, itu menciptakan realitas kalian ya. Atau itu juga bisa jadi karma. Ya. Yang jelas semuanya itu kalau kita bisa sadarin, kita bisa punya kendali terhadap realitas kita sendiri. Dan Saturn direct. Ya, kalian akan kebanyakan mungkin dari kalian tidak akan mau mengorbankan diri lagi. Kalian akan lebih firm, bold, tegas tentang apa yang bisa kalian lakukan. Di bulan Desember kalian dapat The Devil. Ya, ini energi Capricorn. Ya. Dan di bulan Desember Lilith itu meninggalkan Scorpio masuk ke Sagittarius. Kalian akan lebih menelaah lagi tentang bagaimana kalian berbagi properti, finansial, dengan partner kalian, anak. Ada kondependensi di situ, ada hal yang sifatnya toksik, ada karma, ya. Wow, agak-agak heavy ya buat Gemini di tahun 2025. Sedangkan energi secara overall atau in general di tahun 2025 kalian dapat kebenaran atau pencerahan. Akan dapat ya
persepsi yang baru tentang apapun itu, tentang transformasi yang kalian ingin lakukan, ya. Apa yang perlu kalian tinggalkan, kebiasaan-kebiasaan apa yang perlu kalian tinggalkan, dan apa yang perlu kalian bagaimana kalian bersikap lebih tepatnya. Dan dengan mindset yang seperti apa kalian ingin memulai tahun baru. Ini PR buat kalian di penghujung tahun 2024. Oke, kalian boleh save ini video ya, dan kalian nonton selama 2025. Oke, semoga resonate dan berguna ya. Kalau iya, jangan lupa untuk like, comment, and share. Sampai ketemu di 2025.